Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus lintas Indonesia. Indonesia mendapat julukan sebagai negara maritim. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Jawabannya, di mana sekitar 70% wilayah Indonesia berupa lautan, sedangkan 30%-nya berupa daratan. Perairan Indonesia yang sangat luas ini berpengaruh penting terhadap iklim global. Indonesia menjadi satu-satunya penghubung antara dua samudera besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia menjadi penghubung dari jalur sirkulasi Tirmohalin atau yang lebih dikenal dengan Arus Lintas Indonesia atau Arlindo. Arlindo adalah arus yang melintasi wilayah Indonesia dikarenakan wilayah Indonesia yang berada di antara dua perairan besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arlindo juga dianggap sebagai bocornya masa air Samudra Pasifik bagian barat menuju bagian tenggara Samudra Hindia dengan melalui perairan Indonesia. Terjadinya Arlindo terutama disebabkan oleh perbedaan tinggi muka laut antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yaitu permukaan bagian tropik Samudra Pasifik Barat lebih tinggi daripada Samudra Hindia bagian timur, sehingga terjadi gradien tekanan yang mengakibatkan mengalirnya arus dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Angin berpengaruh terhadap pergerakan massa air. Dalam hal ini di dunia dikenal adanya sistem angin pasat. Di wilayah Pasifik, angin yang sangat mempengaruhi adalah angin pasat tenggara. Angin pasat tenggara akan mempengaruhi geraknya massa air di Samudra Pasifik. Dalam keadaan normalnya, angin akan mendorong massa air di Pasifik ke bagian barat mendekati wilayah Indonesia yang menyebabkan terjadinya penumpukan massa air. Penumpukan massa air inilah yang menjadi penyebab adanya perbedaan tekanan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Adanya Arlindo juga dipengaruhi oleh adanya El Nino dan La Nina. Pada saat El Nino terjadi penurunan volume massa air yang bergerak dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Kekosongan massa air di wilayah perairan Indonesia tersebut kemudian mendorong munculnya upwelling, yaitu naiknya massa air laut dalam dengan ciri temperatur rendah, salinitas tinggi, dan kaya akan nutrien, sehingga meningkatkan jumlah klorofil di perairan Indonesia yang dapat meningkatkan kesuburan perairan. Dalam beberapa penelitian diketahui bahwa alur masuknya Arlindo ada 3 jalur, yaitu Selat Makassar, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Berikut alur arus lintas Indonesia. Selat Makassar menjadi jalur utama masuknya Arlindo. Massa air yang berasal dari Pasifik Utara bergerak ke wilayah Laut Sulawesi, lalu menuju Selat Makassar dan menuju jantung perairan Indonesia. Kemudian setelah berada di perairan Indonesia, jalur dari Selat Makassar ini terbagi menjadi 2 cabang, yaitu menuju ke barat daya Indonesia atau ke Samudra Hindia dengan melalui Selat Lombok, dan cabang lainnya bergerak ke wilayah timur Indonesia, tepatnya Laut Banda dengan melalui Laut Flores. Di Laut Banda ini, massa air akan mengalami percampuran dengan massa air yang berasal dari Pasifik Selatan, yang masuk melalui Laut Halmahera, Laut Maluku, dan Laut Seram. Campuran massa air yang berada di Laut Banda ini kemudian akan bergerak menuju Samudra Hindia melalui Selat Ombay dan Celah Timor. Gerbang kedua yang dianggap sebagai jalur masuknya Arlindo yaitu Laut Maluku. Massa air dari Pasifik bergerak melalui Laut Maluku menuju Selat Liva Matola, lalu ke Laut Seram, kemudian dari Laut Seram bergerak menuju Selat Manipa, lalu ke Laut Banda. Dan gerbang ketiga masuknya Arlindo yaitu Laut Halmahera, di mana massa air Pasifik Selatan
Melalui laut ini bergerak menuju Laut Seram dan Cekungan Aru. Kemudian terjadi percampuran dengan massa air yang berasal dari Laut Banda. Setelah terjadi percampuran, massa air kemudian menuju Samudra Hindia melalui bagian timur Laut Timor. Percampuran massa air yang terjadi menjadi sangat penting karena berpengaruh terhadap distribusi nutrien, persebaran panas, berimbas kepada iklim, serta berefek pada kopel atmosfer lautan, berimplikasi terhadap ENSO dan fenomena muson. Pergerakan arus lintas Indonesia atau ARLINDO juga dapat memicu kehadiran variabilitas iklim yang ekstrim, seperti El Nino dan La Nina, yang juga akan berdampak pada kondisi pertanian, perikanan, dan kebakaran hutan, serta akan gagal panen secara besar-besaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.